Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman, kita akan membahas suatu soal rangkaian listrik yang cukup menarik, yaitu hambatan pada sisi kubus. Nah, kita di sini punya hambatan-hambatan yang berada pada setiap rusuk kubus. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan hambatan total antara titik A dan titik G. Ya, jadi antara titik A di sebelah sini ya dengan titik G. Ya, titik G di sebelah sini. Nah, gimana caranya? Kalau kita menggunakan konsep seri paralel seperti biasa, ini akan sangat susah teman-teman. Jadi kita harus ubah dulu rangkaiannya sehingga berbentuk seri dan paralel secara biasa itu akan sangat susah ya, dan sangat membingungkan juga. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan yang namanya analisa simetri ya. Jadi kita melihat keadaan simetri lah, keadaan simetri. Jadi kalau keadaannya simetri, maka titik yang dihubungkan oleh dua titik yang dihubungkan itu potensialnya sama teman-teman. Karena potensialnya sama, maka hambatannya bisa dikatakan paralel ya. Maksudnya begini. Kita mulai dari titik A ya teman-teman. Nah, ketika kita mulai dari titik A menuju ke titik E, titik A menuju ke titik B, dan titik A menuju ke titik D, ini simetri teman-teman ya. Jadi potensialnya sama. Jadi kalau kita gambar ulang, kita ubah rangkaiannya, kita susun ulang dari titik A ke titik B, E, dan D, itu terdapat 3 hambatan yang simetri. Maka kita bisa gambarkan begini teman-teman ya. Ada 1, 2, dan 3 hambatan yang simetri antara titik A dan titik BED. Nah, ketiga hambatan ini itu bersifat paralel. Kemudian dari titik BDE atau BED itu kan bercabang lagi ya, bercabang. Kalau dari titik B ini bercabang 2 teman-teman, ke titik C dan ke titik F. Jadi di situ ya. Jadi kita gambar dulu dari titik B ini ada bercabang 2 hambatan. Oke. Kemudian dari titik E itu bercabang ke titik H ya, dan bercabang ke titik F. Jadi ada 2 hambatan lagi. Kita gambar lagi 2 hambatan. Oke. Jadi tadi udah ke titik F dengan titik C ya teman-teman. Jadi C dan F. Dah, kemudian bercabang juga ke titik H tadi ya. H udah tadi ya. Jadi tadi kita ulang ya, dari A ke B, kemudian ke E, dan ke D, itu udah tadi. Kemudian dari dari B ke C dengan ke F udah ya. Kemudian dari E ke H dan ke F juga udah. Yang belum itu dari D ya, dari D ke H dan ke C ada 2 lagi. Jadi ada ke H dan ke C gitu ya. Ke H, jadi ke titik dari BED ke titik CD CFH itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 ke titik CFH. Ya, kita ulang teman-teman, dari A ke BDE itu ada 3. Kemudian dari titik BDE atau BED ke titik CFH, C, F, dan H itu ada 6. Karena masing-masingnya bercabang 2. Dari titik B bercabang 2, dari titik E bercabang 2, dari titik D juga bercabang 2. Jadi ada 6. Nah, terakhir teman-teman, dari titik CFH, kalau kita lihat itu dari C, F, dan H itu cuman masing-masing langsung terhubung ke G. Dari C nih langsung ke G. Dari F juga langsung ke G, dari H juga langsung ke G. Jadi masing-masing ada 3 hambatan lagi teman-teman. Nah, jadi ada 3 hambatan lagi, ini terakhir ke titik G. Nah,
Nah, ini sama nih teman-teman. Kalau kita mulai dari titik G ke titik A juga akan sama. Dari titik G bercabang 3, kemudian bercabang 6, dan bercabang 2. Nah, sekarang ini kan tinggal hambatan paralel ya teman-teman. Masing-masingnya nilainya R, R, dan R. Kalau kita paralelkan tentu menjadi R, R paralel 1 lah di sini. Menjadi R per 3. R paralel 2 menjadi R per 6. Kemudian R paralel 3 ini menjadi R per 3. Maka R totalnya ini adalah seri ya, semuanya seri menjadi R per 3, R per 6, dan R per 3 ini semuanya seri teman-teman. Tentu penyebutnya 6 ya kan, penyebutnya 6, terus di sininya 2 tambah 1 tambah 2 R ya. Maka hambatan totalnya menjadi 5 per 6 R. Nah begitu teman-teman ya. Nah, jadi hambatan antara titik A dan titik G itu nilainya 5 per 6R. Oke, ini analisa keadaan simetri aja teman-teman. Nah, ada cara satu lagi teman-teman untuk menyelesaikan soal ini, yaitu dengan cara melihat potensialnya. Nah, kita misalkan gini, V antara A dan G gitu ya. V antara A dan G, bentar teman-teman, kita paskan dulu ya, gini. Nah, jadi V antara A dan G teman-teman. Kita jalan aja dari A ke G gitu ya. Anggap aja arus yang mulai dari A itu I nilainya. Maka ketika dari A ke B, dari A itu kan bercabang 3 teman-teman ya. Jadi VAG ya tentu I total ya. Atau I aja, nggak usah ada I totalnya, I ya. Ini I total awalnya I dikaliin R total, kan gitu ya. Nah, dari A ke G kita jalan melalui B teman-teman ya. Kita jalan melalui B. Nah, karena dari A ini bercabang 3, maka arusnya menjadi I per 3. Ya kan, bercabang 3. Jadi arusnya I per 3 kaliin R ya. Karena di B itu ada R. Kemudian dari B jalan ke C teman-teman. Jalan ke C. Nah, dari B itu bercabang 2 teman-teman. Yaitu ke C dan ke F. Jadi yang arus ke B tadi itu udah I per 3. Nah, bercabang 2, maka arus yang ke C itu nilainya adalah I per 6. Karena kebagi 2 lagi. Jadi ditambahin di sini I per 6 kaliin R ya. Kita jalan ke C. Nah, dari C kita masuk lagi ke B. Nah, langsung ke G gitu ya. Nah, yang jadi ke G ini teman-teman ya. Arus yang ke G ini itu berasal dari C dan berasal dari D teman-teman. Nah, arus yang ke D ini itu sama kayak arus yang ke C tadi, yaitu 1/6. Ya, kenapa bisa 1/6? Karena awalnya dari A ke D itu 1/3 gitu ya, 1/3 kemudian kebagi menjadi 1/6, 1/6 yang di sini dengan 1/6 yang ke C tadi bersatu menjadi 1/3 lagi teman-teman. Jadi arus dari C ke G ini 1/3 karena udah bergabung dengan arus yang berasal dari D. Maka teman-teman tambahin lagi di sini. Berarti 1/3 kaliin R ya. Maka VAG kita cukup jalan dari satu lintasan aja. Karena lintasan yang lain juga begitu sama. Ya, jadi I-nya dicoret aja. I-nya dicoret gitu ya. Maka R total sama dengan R per 3 ditambahin R per 6 ditambahin R per 3. Nah, ini sama seperti yang ini tadi teman-teman ya, R per 3, R per 6, dan R per 3. Maka hasilnya sama, yaitu 5 per 6R. Oke, gitu teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya. Ini suatu soal yang unik gitu ya teman-teman, buat tambah-tambah pengetahuan gitu ya. Ini kita menganalisa keadaan simetri. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang bagaimana menganalisa keadaan simetri ini, teman-teman silahkan browsing saja di internet gitu ya, di Google banyak. Jadi bagaimana sih sebenarnya konsep keadaan simetri ini? Nah, di sini saya cuma menjelaskan bagaimana cara pakainya ya, secara singkat. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri, semoga jadi belibet ngomongnya. Jadi jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain kalau kalian rasa video ini bermanfaat ya. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.